saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom, selamat sore semua teman-teman Bible Study kita hari ini. Apa kabar? Bagaimana kehidupan Anda selama ini? Tentu kalau ikut Bible Study bisa praktek ya. Waktu tuh akan kurang kayaknya kalau kita nggak spend time with the Lord. Nah, PPKM level 4 ini kan di tempat-tempat di Jawa Bali ini, bahkan sampai Papua ya, sampai Sorong. Beda-beda tanggalnya, tapi ditekankan untuk kembali mengkarantina, menjaga, mengurangi pemaparan COVID ini. Nah, saya percaya bahwa pelajaran Bible Study ini membawa pengharapan, membawa kekuatan, karena hubungan kita sama Tuhan nggak terputus walaupun situasi di dunia kayak apa. Karena Tuhan kita nggak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita. Namanya saja Immanuel, yang dia perkenalkan sendiri, God is with us, Allah beserta kita. So, take advantage, ambil kesempatan ini, keuntungan bisa dirumahkan. Jadi mau nggak mau, terpaksa harus bikin jadwal yang disengaja bikin to be with the Lord, untuk berada bersama Bapa Surgawi kita. Oke, kalau nggak capek juga sih ngurus anak, masak sambil kerja. Untuk Anda yang masih kerja di kantor, yang dirumahkan, yang belum full, it can be very pressurizing ya, karena mau konsen itu susah, kepingin diem sendiri juga susah diganggu. But ini adalah waktu di mana satu keluarga bisa saling peduli. After all, kehidupan daripada umat Tuhan, warga negara kerajaan surga kita ini di bumi, itu kehidupan komunitas. Sama kayak Allah Bapa Putra Roh Kudus. Situasi dunia kayak apapun, mereka selalu secara inherent ya, dari dalam mereka itu selalu sinkron, selalu harmonis. Nggak pernah clash loh, walaupun dunia lagi kacau. Lucifer melawan mereka bertiga, ditendang, nggak clash, tetap harmonis. Bumi dikuasai oleh iblis, dikontrak iblis beberapa waktu, tetap tidak mengganggu harmonisasi dari hubungan Allah Bapa Putra Roh Kudus. That's why kita ada di Bible Study ini. So saya mau sambut teman-teman yang sudah bergabung dari awal, thank you so much. Dari Sorong, Ibu Triani, thank you untuk belajar terus. Kalau ada yang nggak ngerti, kurang jelas, silahkan bertanya. Supaya kami juga ada interaksi dan ke-trigger juga, gitu lah ya. Di mana Anda secara iman, hubungan Anda dengan Roh Kudus gimana, itu akan menolong sekali kalau kita bertanya. Oke? Dan untuk Ibu Jane Carol dari Banyuwangi dengan seluruh rekan-rekan dan tim penggembalaan dari GBI Rock di Banyuwangi. Thank you Pak Richard juga bisa bergabung. Dan juga untuk teman-teman dari Malang, juga dari Minahasa, dari Ibu Irene, mungkin dari Tanjung Pinang, bisa di tengah kesibukan ini bisa, saya bersyukur juga yang masuk ke YouTube GGA Community untuk Bible Study ini. Saya berterima kasih. Anda bisa mengulang lagi dari live, repeat again, kalau nggak nangkep, catat lagi. Karena firman itu nggak kembali sia-sia ke Tuhan. Nggak bisa terhanyutkan, bisa dicuri setan, tapi dari pihak Tuhan itu akan bekerja. Nah ya, so saya sangat-sangat rindu Anda buat catatan, karena catatan itu nggak pernah lupa. Jadi mungkin hari ini bisa ketangkep burung, bisa diambil setan, tapi kalau catatannya ada, bisa lagi Anda dibikin Roh Kudus ngeliat loh. Oke, Ibu Ratna, thank you so much. Saya mau ucapkan happy birthday, selamat ulang tahun. Pestanya besar nih ya, dengan keluarga dari jemaat dari gereja Anda. Dan juga saya mau ucapkan terima kasih untuk semua yang telah setia melayani, para jemaat gereja generasi apostolik yang terus melayani sebagai BTS kita,
maupun ushering kita dan mau welcome Anda-Anda yang udah pada kenal saya, mungkin udah lama dari zaman saya bahula masih keliling-keliling pakai Walkman gitu ya. Anda kalau dengerin khotbah saya pakai kaset, mungkin zaman sekarang bilang apa itu kaset, Tapi Anda mesti punya sejarahnya, karena saya punya keponakan punya istri, ternyata dia lagi setelah berpulangnya ibundanya, mamahnya ke pangkuan bapak, dia bersih-bersihin, rapikan rumahnya orang tuanya. And dia ketemu mamanya ternyata mitra kerja dari pelayanan Yayasan Maria Magdalena sejak 2004. Kemudian ada kaset-kaset khotbah saya, peperangan milik Tuhan, makna daripada kuasa perjanjian Allah dan manusia. It's just amazing. Anda masih bisa, itu firman yang ada di tahun 2007, 2004, enggak sirna. Itu masih tetap sama bunyinya dari dulu sekarang selamanya. Langit bumi berlalu, firman tidak pernah berkesudahan. Firman tetap ada. Makanya di Lukas 18 ayat 8 Tuhan berkata, nanti ya, apakah masih ada iman di bumi? Karena firmannya masih ada. Allah masih berbicara. So, Anda yang masih punya kaset-kaset khotbah itu bisa dipindahkan kali ke MP3 atau MP4, Dan tetap menjadi pengajaran, menjadi berkat bagi Anda, bagi saya juga, karena saya suka khotbah itu ya. The battle belongs to the Lord. Nah, hari ini saya juga mau sambut Anda yang dari Hong Kong, dari Switzerland, dari Amerika, dari Singapura, dari Sumatera, dari Minahasa Utara, dari Manado. Jangan lupa firman itu pegangan kita di tengah badai seperti ini. So jangan dipertanyakan Tuhan di mana kau. Tapi He is with us. Dia ada bersama kita. Apakah Anda menyadarinya apa enggak? Itu yang penting. Kita mulai ya. Kita akan berdoa dulu. Persiapkan hati kita. Kalau kita hatinya betul-betul mendengar, kalau kurang bisa konsen, catat aja. Pasti suatu hari itu firman akan diingatkan lagi. Oke, kita berdoa. Bapa kami yang terkasih, Bapa kami yang mengasihi kami tanpa batas, Bapa yang selalu membuka tangannya untuk menerima dan melihat hati kami bisa berubah karena mengenal. Dan kau perkenalkan dirimu kepada kami. Hatimu seperti apa? Kasihmu tak bersyarat. Kasihmu tak berkesudahan. So, di sore hari ini, di siang hari ini, di hari Sabtu ini, kami minta di dalam nama Yesus supaya Roh Kudus kau hembuskan nafasmu kepada setiap kami, karena tanpa Roh Kudus kami tidak bisa mengerti firman-Mu. Kau guru yang setia, yang berdiam di dalam kami, yang terus menanti kapan kami berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan firman-Mu. Karena kau yang bikin firman Allah ini, kau yang tulis. Baru engkau bisa membuat dan turut hadir di dalam perjumpaan kami dengan firman Allah. So, Roh Kudus, hari ini kita mau berjumpa dengan firman-Mu. Tolong hidupkan, hembuskan setiap kata-katamu supaya bisa menjadi pewahyuan, rema yang bisa memberi pengertian. Dan kami pegang Yohanes 8 ayat 32, firman Tuhan yang kami mengerti, firman itu memerdekakan kami dari tipu daya setan, dari terjemahan tafsiran-tafsiran yang bukan dari Roh Kudus, sehingga kami bisa tahu hatinya Allah. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami serahkan Bible study ini ke tangan-Mu di dalam nama-Mu, Yesus. Amin. Oke, kita masih di dalam seri. Sebetulnya hidup dengan Tuhan itu tujuannya cuma satu ya. Karena Yesus meringkaskan pelajaran dari 66 buku Alkitab. Anda kalau baca 4 Injil, itu 4 buku yang isinya 100% Yesus yang ngomong. So kalau Anda pakai buku New King James Bible atau ESV, itu warna kata-kata yang langsung tanpa diedit dari perkataan Yesus, itu tintanya merah. Artinya as is, dia ngomongnya seperti itu. Nah, beda sama kitab Kejadian sampai Maleaki. Itu Tuhan Allah Bapa berbicara lewat manusia. Tetapi
Kalau di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia langsung yang ngomong. Dan masuk ke kisah para rasul sampai Wahyu, Roh Kudus yang bekerja. Sebetulnya itu kisahnya Roh Kudus bekerja lewat rasul-rasul. Nah, saya berindu untuk Anda dan saya juga bisa menjadi bejana, jangan bejana, menjadi bendungan, tempat tinggalnya Roh Allah. Kan dari dalam hati orang percaya keluar aliran-aliran air hidup. Berarti dia punya supply itu unlimited dong ya. Nah, kita mau itu terjadi seperti itu, full capacity, sampai itu spilling over ke kiri ke kanan. Jadi nggak usah berupaya apapun untuk mengasihi sesama, itu karena spill over. Nah, saya mau kasih tahu pada Anda semuanya bahwa semua orang-orang kudus dari perjanjian lama sampai ke Wahyu itu isinya orang-orang yang betul-betul 100% mencintai Tuhan. Bahasa lamanya itu mereka bergaul dengan Allah atau mereka berjalan dengan Allah. Saya ajak kunjungan sebentar ya ke Kejadian 5 ya, mengenai si Henok itu. Dan Henok itu punya anak yang umurnya paling lama hidup di dunia, namanya Metusala, the oldest man ever live. Nah, Henok itu kalau Anda tahu ini orang perjanjian lama, orang kudus perjanjian lama yang di rapture, yang mengalami pengangkatan sebelum salib loh. Oke. Yang kedua siapa lagi? Elia kan? Nah, oke. So lihat di Kejadian 5, perhatikan kata-katanya. Dan Henok, Kejadian 5 ayat 22. Hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Jadi dia si Henok ini hidup 65 tahun, dia memperanakan Metusala. Dan Henok itu hidup bergaul dengan Allah 300 tahun lagi. Jadi 365 tahun loh dia hidupnya. Dan bergaul. Dia membangun keluarga, punya anak cucu, dalam kondisi kehidupan yang bergaul dengan Allah. Nah gak mungkin dong Allah mau bergaul sama orang yang gak kenal dia, gak cinta Allah dong. Dan kita tahu di 1 Yohanes 4 ayat 19 bahwa kalau Allah mengasihi kita, itu lebih dulu mengasihi kita, kemudian kita dimampukan oleh Allah mengasihi dia balik. Tapi bahan mentahnya untuk bisa Henok bergaul sama Allah, itu Allah yang taruh. Nah, Adam musuhnya juga bergaul dengan Allah, Kejadian 3 ayat 8 kan sampai 10. Dia kan mendengar langkah kaki Tuhan, itu setelah dia berdosa dia masih bisa dengar langkah kaki Tuhan yang dia kenal loh. Jadi dia punya memori jelas, dia awalnya cinta Tuhan, tapi pada waktu Allah datang kepada dia dan bertanya, dia berakar berperkara, nggak dimarahin, walaupun dia sudah melanggar Tuhan. Di mana kau Adam? Gitu kayak kekasihnya Adam datang nyari Adam, terus Adamnya ngumpet. Ternyata terjadi ketidaksetiaan ya. Jadi orang kalau nggak setia itu bisa ngumpet, takut rasa salahnya itu begitu besar sampai menghindar kepada siapa dia melanggar. Nah itu dosa saudara. Jadi kalau kita melakukan kesalahan dan sengaja melanggar itu bikin merusak hubungan jadi rusak. Nah, kalau Anda belajar kata Henok itu bergaul dengan Allah 300 tahun lagi, berarti hubungan purpose daripada kehidupannya Henok itu adalah untuk Tuhan. Kalau enggak dia ngapain bergaul sama Allah? Dan Allah pasti perkenalkan dia dengan luar biasa. Ya, lihat ke Yeremia pasal yang 29. Biasanya kita stopnya di ayat 11. Coba saya mau ngajak Anda baca yuk Yeremia 29. Ini sebetulnya Nabi Yeremia ini menyampaikan jadi juru bicaranya Tuhan untuk menyampaikan isi hati Allah. Isi hatinya cuma satu dengan orang Israel yang udah bajingan, yang udah bejat, yang udah lupakan Tuhannya nenek moyang yang membelah Laut Merah. Lupa. Mazmur 78 katakan mereka lupa. Di kitab Ulangan, itu namanya Ulangan, si Musa tuh ngulang lagi riwayat perjalanannya dia ke
Mesir, bagaimana dari Mesir mereka keluar, itu bagaimana caranya sampai keluar dari Mesir lewat menyeberang Laut Teberau, Laut Merah maaf, sampai ke padang pasir, padang gurun pertama Rafidim, ke padang gurun Sin, itu diulangi lagi. Itu kamu ada apa terjadi di situ? Apa terjadi apa? Itu diulang lagi. Sekarang ini ngomong ke nenek moyang yang sama di Nabi Yeremia itu. Ini kan Anda tahu ya, zamannya mereka dibuang ke Babel. Ayat 11 kan bagus sekali. Allah itu ngomong kepada umatnya, dan dia berkata, loh aku ini tahu loh rancanganku mengenai yang ada padaku mengenai kamu. Oke, ini rancangan yang membawa damai sejahtera, bukan kecelakaan. Membawa apa lagi? Masa depan yang penuh pengharapan, right? Nah, ayat 12 sekarang. Coba baca ayat 12-nya. Apa sih sebenarnya tujuannya Allah tuh? Jadi Allah tuh walaupun marah, kasih hukuman, tapi dia tuh tetap dasarnya tuh nggak pernah mau ninggalin bangsa Israel, walaupun nakal dan bajingan. Kasihnya itu nggak bisa dicoret, nggak bisa di-delete, nggak ada. Karena 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, God is love. Allah adalah kasih. Lihat nih. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, jadi balik deh ke aku gitu lah. Maka aku akan mendengarkan kamu. Oke, kalau sampai Allah berkata, aku akan mendengarkan kamu, ini jaminan nih. Berarti dia masih sayang sama umat Israel ini. Kalau enggak ngapain didengerin lagi ya. Dia kan pernah marah sekali loh. Sampai dia berkata, biar Samuel loh yang doain, minta pada aku dan doa. Aku gak akan dengar. Dia udah murka sekali. Nah, gak semua doa didengar loh. Yang ini diundang. Dan dia jamin dia akan dengar. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku. Jadi kalau doa tuh ngomong verbal. Nah sekarang mencari aku. Kamu akan menemukan aku. Nah, itu kalimat mencari aku dan menemukan aku ada tanda koma. Jadi itu ada breaknya. Jadi nggak ada pertemuan sama Tuhan tanpa ada pencarian. Nah, pencarian itu butuh waktu. Ini yang saya ajarin, yang namanya pergi ke tempat sunyi, yang namanya menyendiri untuk datang ke hadirat Bapa, itu langkah iman. Nah, kalau kamu nyarinya sampai kayak begitu, berdiam di kaki Tuhan, seperti Maria waktu Yesus mengunjungi rumahnya, dia duduk dengan tenang di kakinya Yesus. Atau Yesaya 40 ayat 31, orang yang menanti-nanti Tuhan, itu orang yang solitude and silence. Nah, dia bilang, aku akan membuat diriku diketemukan kamu loh. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, kalau nanya nggak segenap hati, berarti nggak cinta Tuhan, nggak ada hati, nggak. Jadi dia Tuhan mau hubungan hati ke hati. Dan aku akan memberi kamu menemukan aku, ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan kumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Kan ada yang ke Persia, ya, kan ada yang ke Babel, ya itu pada terserak kemana-mana. Aku mau kumpulin lagi. Karena dia cinta sama bangsa suku Yehuda, sama suku bangsa Israel yang ada di Yerusalem ini. Yang pada ibu kotanya kan bangsa Israel, Samaria. Kalau di Yerusalem tuh Yehuda. So Tuhan kasih pesan, aku tuh punya rancangan besar buat kamu loh. Rancangan yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi nggak mungkin hancur dong hidup mereka. Karena punya hari depan. Jadi nggak hopeless maksudnya. Jangan menjadi tahanan yang hilang pengharapan. Boleh jadi prisoner, boleh jadi tahanan, tapi yang berpengharapan. Nah, yang kayak gitu tertolong tuh. Nah, coba kamu berseru padaku. Jadi rindu nggak kamu kembali padaku? Coba kamu nyatakan permohonanmu apa? Aku mau dengerin kok. Nah, habis itu dibilang, kamu cari aku deh. Aku mau bikin diriku diketemukan kamu. Dan aku akan memberi kamu menemukan aku. Jadi Allah bisa memberi diri diketemukan. Tapi kamu kalau nggak dibuka matanya sama Tuhan. Ingat deh kayak orang berjalan muridnya ke jalan ke Emmaus. Biar jalan lama, matanya ketutup. Baru kebuka itu mata mereka, oh, ini Tuhan. Itu baru waktu mereka perjamuan suci.
Nah, setelah makan, Yesus sudah pindah ke tempat lain, udah menghilang. Kemudian mereka baru mengingat kembali. Tadi waktu dia ngomong mengenai kitab Nabi, Mazmur, rasanya kebakar ya, panas loh hati kita. Bener gak, kamu ingat gak? So, saya mau ingatkan pada Anda, Tuhan itu mau selalu memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, sekarang isunya, do you want to know Him? Apakah Anda mau kenalan sama dia? Anda gak bisa jadi the great lover of God if you don't want to know Him. Betul nggak? Nah, di Kejadian 28 ada kata-kata dari Yakub yang sangat-sangat menarik bagi saya, di mana Allah kan Yakub melarikan diri dari Esau, ingat kan ya? Karena ulahnya dia sih menolong Tuhan menjadi orang yang dipilih Tuhan. Nah, di situ dia bermimpi. Kemudian dia lihat ada tangga kan, naik turun. Nah, di situ kemudian dia bangun, dan dia berkata seperti ini loh di ayat 16 ya. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. So saya mau review lagi pelajaran kita di hari Kamis, di mana kita berakhir di bagian di mana bagaimana sih kita belajar mencintai Allah. Nomor satu ya, Anda mesti kenalan ya. Nah di sini ini bagus nih perkataannya, pengakuan otentiknya si Yakub nih. Ternyata Tuhan ada di sini ya, Jehovah ada di sini. Dan aku tidak mengetahuinya. Hanya karena tahu Allah itu maha hadir, maha kuasa, maha tahu. Nggak berarti Anda tahu dia hadir loh bagi Anda loh. Jadi untuk kesadaran God awareness, untuk memiliki God awareness of His presence, untuk memiliki kesadaran Allah itu hadir dan kehadirannya kita rasakan, itu butuh latihan. Karena Yakub itu kan cucunya Abraham ya, bukankah opanya bergaul sama Allah? Namanya aja diberikan, ingat ya. Pelajaran ini diawali dengan suatu panggilan undangan Tuhan, betul tidak? And every invitation, every calling of God, itu mengundang kita masuk dalam a journey. Nah, saya ambil kutipnya dari tulisan daripada si David Banner. Sesuatu yang namanya journey. Anda catat ya, the nature of the journey reveal itself to be more one of the awakening than accomplishment, more one of spiritual awareness than spiritual achievement. Saya kok dengar beberapa orang yang lagi belajar nih praktek solitude, silence, and stillness, dan berkata saya tapi masih belum sempurna, saya masih belajar, saya belum kemana-mana. Nggak ada, karena ini journey, nggak ada kesempurnaan. Nah, di sini dijelasin sama David Banner. Namanya perjalanan, itu sifatnya, naturnya. Itu menunjukkan bahwa kita tuh disadarin, awakening. It's an awakening. Okay? It's not accomplishment, bukan pencapaian, tapi penyadaran. Dimelekin matanya. Oh, aku lagi jalan sama Tuhan. Kayak si Yakub gitu loh. Udah kabur dari rumah orang tuanya, terus tidur di atas batu, dan dia bikin nasar kalau sampai Tuhan berkati dia 10 milik Tuhan. Dan kemudian dia lihat ada tangga di dalam mimpi, dia lihat tangga dan naik turun tuh penuh malaikat. Ingat nggak tuh? Dan dia bangun. Tahu nggak dia ngomong apa tadi? Kejadian 28 ayat 16. Tuhan ada di sini loh. Tapi aku kok I'm not aware. Nah, so journey will bring you awareness that God is with you, but not an accomplishment sama sekali. Journey itu lebih dari sekadar achievement, bukan pencapaian. It's an awareness. So it's awakening and it's awareness. Oke, jadi bagus dengan Yesus memanggil 12 muridnya, itu mereka diajak jalan loh. Mereka nggak tahu destininya apa, tapi kan kita tahu destinasinya menjadi manusia baru kan. Si Simon bin Yunus berubah menjadi Petrus, buluh terkulai, buluh pelin-pelan, menjadi batu, pribadi yang kekeh, yang kokoh, yang tahu bahwa Allah mencintai dia, tidak pernah nyerah sama dia. Baca surat Petrus Anda. Oke. Dari Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, Hosea bin Nun menjadi Yosua. Nah,
Itu semua a journey. It doesn't happen overnight gitu loh. Jadi bagus undangan-undangan dari Tuhan kepada setiap karakter di Alkitab itu menggambarkan a journey. Namanya spiritual journey. Jadi first, it fits well with our experience. Ini mula-mula yang pertama, ini cocok dengan pengalaman kita. We are aware that the self that begins the spiritual journey is not the same as the one that ends it. Kita baru sadar bahwa pribadi yang masuk di dalam, yang ikut masuk dalam track yang Tuhan bikin untuk suatu perjalanan rohani, awal Hosea bin Nun atau awal Abram, okay? Tetapi akhirnya menjadi siapa? Sahabat Allah kan? Abraham, bapak segala bangsa. Hosea akhirnya menjadi Yehosua, menjadi Yosua. Nah, ini orang-orang pada berubah nama. Simon bin Yunus menjadi Petrus. Nah, jadi Anda mesti tahu ya. Pokoknya ujungnya setelah menjadi Petrus beda sama Simon bin Yunus. Apanya? Pribadinya, karakter berbeda total. So spiritual journey is spiritual transformation. Nah, di dalamnya ada terjadi spiritual formation. Dari bentuk duniawi, bentuk Mesir berubah jadi bentuk serupa Kristus. Nah, nggak mungkin terjadi dengan balik tangan. Abraham butuh 25 tahun untuk menjadi sahabat Allah. Oke, so saya berdoa Anda bisa renungkan baik-baik. Your life now is a journey. Coba Anda lihat sekarang Anda dibandingin Anda pertama kali terima Yesus. Beda jauh nggak? Nah sekarang lagi melanjutkan perjalanan lagi menuju serupa Kristus. Barang siapa dalam Kristus dia ciptaan baru. Nah ini ciptaan barunya yang lagi dibentuk. In the journey. Jadi kita bisa aminin 2 Korintus 5:17, tapi gitu ternyata tidak seperti balik tangan. Karena semua perbuatan kita yang salah, kelahiran kita yang penuh dosa itu udah diampuni. Kita udah putih kayak salju di mata Allah. Makanya dia mau bergaul, mau datang ke kita. Namun efek dari dosa itu ada yang merusak jiwa. Nah itu yang namanya gunung es yang di bawah permukaan itu. Itu jiwa yang rusak karena dosa. Nah itu yang perlu diperbaiki oleh Allah. Itu bagian yang Yesus mau langsung sentuh dan bentuk dan muridkan dan transformasi. Nah, jadi kita jangan ngukur orang dari apa yang kelihatan. Justru yang gak kelihatan itu yang Tuhan mau kita persembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Nah, persembahkan tubuh kita dengan segala bagiannya, komplit trinity-nya. So, kita udah belajar di sini tadi melalui kehidupan Henok. Satu lagi ada dong, Kejadian 6, Nuh. Oke. Kemudian melalui siapa lagi? Pokoknya Allah tuh hanya bisa kerja sama orang yang jatuh cinta sama dia. Nah, orang yang jatuh cinta sama dia adalah orang yang mengalami. So, kita udah belajar dari hari Kamis bagaimana kita belajar mencintai Allah. Of course, we come to Him by coming to know Him. Dengan datang untuk mengenal Allah. Tapi mengenalnya bukan head knowing. Okay? Tapi heart knowing. Orang kalau melakukan yang saya sebut Lectio Divina atau saat teduh atau daily office dari buku ini, ingat ya, ini buku adalah alat yang powerful sekali. Karena di dalamnya per hari kita diajari bagaimana bisa datang ke hadapan Allah. Which is nature-nya Yesus. Ingat ya, Yohanes 10 yang saya bagikan di hari Kamis. Anda yang baru join, Anda bisa dengerin lagi pelajaran hari Kamis. Okay? Yesus itu begitu akrab sama Bapaknya, yet dia tuh mau kenal Bapaknya sedemikian rupa sampai tidak terputus walaupun dia terpisah dengan badan tanah liatnya dia sebagai manusia yang Allah yang inkarnasi. Walaupun dipisahkan Allah dengan badan debu itu, tapi dia sengaja datang ke Allah Bapaknya every day. Untuk mengingat betapa dia dicintai Tuhan. Untuk mengingat betapa Allah Bapa dengan bangga mendeklarasikan, mengumumkan ke seluruh manusia yang ada di muka bumi saat itu. Pada waktu dia dibaptis selam di sungai Yordan, ini loh anakku kepada yang aku berkenan. Nah, bukankah itu suatu pencutusan kasih? Yesus dalam kondisi tertekan mental jiwa. Karena mau ditimpukin batu, mau dibunuh, terancam terus selama di bumi itu. Kayak sama orang-orang yang mengajar kitab Taurat loh.
Dengan pada waktu dia secara manusia, dia ngalami letih lesu, dia ngalami, kalau nggak dia nggak ngajarin. Dia nggak bisa ngajarin kalau dia nggak ngalami gitu. Dia pergi ke tempat sendiri, tahu dia kemana? Ke Sungai Yordan. Dia nginget kembali waktu dia dibaptis selam sama sepupunya. Terus dia ingat waktu bapaknya itu berkata, ini loh anakku, aku tuh anaknya. Aku yang dikasihinya. Dia sayang dan berkenan padaku. Jadi nggak mungkin di tengah-tengah ancaman batu, mau dibunuh, mau dijorokin dari tebing, yang bikin dia takut. Kenapa? Dia selalu ingat. Baik dengan belajar mencintai Allah. Caranya gimana Yesus? Dia ingetin betapa dia dicintai Allah Bapa, dicintai Allah Bapa. Orang dibanggain kok, orang dibeberin kok, semua orang dengar kok. Nah, waktu dia datang dan mengenal Allah Bapa mencintai dia, dia mengalami kasih itu. Nah, orang yang mengalami kasih itu selalu, tapi mengalaminya dari hati ya, itu selalu ujung-ujungnya akan punya waktu sendiri untuk saat teduh dengan Tuhan. Kalau saya cocoknya bukan saat teduh ya, saya cocoknya dengan contemplation, hidupnya kontemplatif. Hidup kontemplatif itu apa? Saya pernah keluarin definisi dari Henry Nouwen, definisi dari Dallas Willard, being with God. Dari Peter Scazzero, Anda lihat kan, ada timbangan yang satu bekerja buat Allahnya itu full, memenuhi 24 jam hidup Anda. Tapi bersama Allahnya cuman ya sekali-kali. Jadi cuma satu strip bersama Allah, tapi 100 strip itu kerja buat Tuhan semuanya. Nah, ya bagaimana ya melakukan pekerjaan Tuhan tapi nggak mau bergaul sama Tuhan. Tapi itu faktanya saya juga lakukan. Karena begitu giatnya, jatuh cinta mula-mulanya, akibatnya giat. Nggak taunya saya berjalan di dalam bensin yang udah kotor. Yang bukan bensin baru lagi. Saya nggak pakai oli seger, oli yang udah kental. Oke, jadi hidupnya jadi mandek-mandek, macet-macet itu. Jadi penuh dengan kedagingan, penuh dengan nafsu daging. Jadi nggak smooth sailing sama Roh Kudus lagi, nggak bergaul seperti Henok bergaul, nggak bergaul seperti Abraham bergaul. Ya, mandek-mandek begitu, jadi merosot ke bawah. Itu yang namanya burnout. Melakukan buat Tuhan dari nggak ada apa-apa. From nothingness. Parker Palmer kasih tahu itu. So, Anda akan hidupnya kontemplatif. Kalau Anda di tengah tekanan hidup ini, you come to God. And membawa reminiscent, membawa ingatan kembali of the goodness of God. Bagaimana dia mencintai kita. Kalau kita yakin teguh Tuhan tuh cinta kita bisa mencintai Tuhan. Nah, jadi Anda nggak bisa belajar mencintai Tuhan dengan Anda semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan, sibukkan diri dengan Alkitab, dengan pekerjaan Tuhan, dengan melayani. Enggak. Selalu mulainya dari Allah. Start from God, dari inside out. Nah, saya tulis di sini bahwa pengenalan di kepala itu, head knowing, itu mengenal tentang Allah. You know only about God. Ya, yang paling jelas itu ya si Ayub lah. Di pasal 42 ya, ayat 12. Aduh God, aku kesel, aku malu deh. Aku cabut perkataanku. Salah semua aku ngomong mengenai Allah. Aku tobat, aku nyesel. Nah, hari ini, selama ini aku dengar tentang Allah dari orang. About God. Tetapi hari ini mataku melihat Allah. My eyes see the Lord. Kayak si Yakub, dia tahu ini tempatnya Allah. Tapi dia gak sadar, dia gak tahu. I'm not aware of it. Jadi Anda bisa kelewat loh. Allah bisa hadir, tapi Anda gak lagi sadar. Gak lagi observing. Anda gak lagi memperhatikan. Jadi Allah, oh ya, gue kerasa, tapi udah. Kayak kenangan, gak ada kenangan lagi. Dan gak penting gitu loh. Nah, oke. Tapi kalau orang kenal dari hati, itu experiential knowing. Pengenalan yang memimpin kita ke dalam hadirat Allah. Sehingga kita bisa berdiam. Nah, jadi saya ngerti dong Mazmur 37 ayat 7a. Yang adalah kunci dasar dari solitude and silence. Kehidupan 5S. Okay, slowing down, to stop, to be silent, and to be still, to listen to God. Nah, kan itu tahapan itu sama kayak Yeremia 29 ayat 12, 13, 14.
Di situ pemazmur Daud, di tengah-tengah dia lagi, wah ada lagi marah setengah mati dia tuh. Antara mau hantam, mau luapin marahnya, sama dia mau bawa semua emosinya itu ke Tuhan. Nah, untuk itu dia merendahkan diri, datang kepada Allah, dan dia berdiam diri di hadirat Allah. Nah, untuk dari ngamuk, Mazmur 37 ayat 1 kan jangan marah, udah langsung begitu kan. Nah, tapi dia datang ke Allah dan berdiam diri. Terus dia menanti-nantikan Tuhan. Nah, untuk Anda bisa seperti Daud ini, Anda mesti punya pengalaman, kenalan sama Tuhan, dan diperkenalkan Tuhan, siapa Tuhan itu. Karena 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kamu bisa mencintai aku karena aku lebih dulu mengasihi kamu loh. Kalau aku nggak taruh kasihku ke kamu nggak bisa mencintai aku. Bukankah kita semua ngalami itu pertama kali kita lahir baru? Digenjot lagi, tambah kenceng cintanya. Mula-mulanya kapan? Waktu dibaptis Roh Kudus. Tambah real. Karena Allahnya hadiratnya jadi nyata banget itu. Betul nggak? Nah, jadi pada waktu Anda ketemu Tuhan dan mengecap betapa baiknya Tuhan. Makanya Daud bisa berkata di Mazmur 34, kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan. Itu dia ketemu Tuhan. And dia punya awareness. Kalau ketemu Tuhan kayak gini nih rasanya nih. Ya. Nah, kalau Anda bisa ngalami seperti Daud alami, ini zaman PPKM udah paling cocok. Mau ngapain lagi, toh keluar juga nggak bisa. Anda kalau nggak butuh-butuh banget untuk bisa keluar ke paling mengunjungi kalau keluarga atau teman satu gereja atau satu kantor yang terpapar COVID, Anda juga nggak bisa besok kok kalau di rumah sakit, dilarang untuk menghindari penularan. Itu penting ya. Jadi Anda harus nungguin terus keluarga Anda atau suami Anda atau istri Anda yang lagi di ICU, Anda nggak bisa besok sama sekali. Bukankah ini momen yang paling tepat untuk mengalami seperti ini? Menanti Tuhan. Coming to God. To be still. Nah, itu kan Yesaya 30 ayat 15 favorit kita. Jadi, begitu Anda mulai mengalami kasih Allah, Anda mulai mengenal pribadi Allah tuh kayak apa. Nah, Anda nomor satu akan mendapat keyakinan, oh aku dicintai Tuhan loh. Karena hidupku nggak setia sama Tuhan. Aku juga banyak salah. Aku nggak ngerti solitude silence sebelumnya. Aku nggak tahu bahwa kedewasaan rohaniku itu diukurnya dari kesehatan emosiku. Dan emosiku itu yang sakit jiwa itu, yang gangguan mental itu. Selama COVID ini bludak-bludak marahnya, nggak sabaran sama sesama. Ketus kalau ngomong sama sesama. Kok nggak ada kasih ya, kok kering gitu ya, kok yang ada tuh cuman kitanya yang keluar gitu loh, bukan Kristus dalam kita yang keluar. Nah, pada waktu Anda mulai sadar itu, Anda datang kepada Allah atas undangan Allah ya, dan ini semua tuh invitation. Setiap firman itu isinya undangan. Ada 3 yang diundang. Undangan apa yang dia berikan? Yang kedua, undangan untuk melakukan apa? Yang ketiga, undangan Anda akan jadi siapa? Akan jadi gimana? So, invitation to hear, invitation to do, invitation to becoming. Selalu kalau Anda lagi WPDA, waktu pribadi dengan Allah, ini 3 faktor. Coba Anda tanya sama Roh Kudus. Engkau lagi bicara apa ya dari firman ini ya? Engkau lagi ngundang apa ke aku? Undangan apa yang kau beri? Undangan to listen, undangan to do, undangan to becoming. Makanya pelatihan untuk mendengar Tuhan di ayat yang Anda baca pakai suara Anda, it takes practice. Itu perlu kedisiplinan. Oke? Nah, kita tahu waktu kita mencintai Allah karena pengalaman, bukan karena pengetahuan kepala, karena dengar dari orang. Karena hari ini dengar nih, Henok bergaul sama Allah, Nuh bergaul sama Allah, Musa bergaul dengan Allah, Abraham sahabat Allah. Ini Anda baru tahu di kepala loh. Tapi itu mesti jalan sampai ke hati. Nanti kepinginnya Anda tuh semakin kayak Madam Guyon bilang, semakin kita go inward towards God, masuk ke dalam, ke arah Allah. Allah tuh di dalam kita loh. Oke.
Semakin kita konsentrasi ke dalam dia, no experiencing the depth of Jesus ya bukunya dia, semakin menuju kedalaman dari dia, semakin kayak gali lagi sumur yang membawa kita ke dalaman, lebih dalam lagi sampai ketemu air yang paling murni, yang paling menyegarkan, yaitu dia sendiri. Oke, so ini bukan pengetahuan karena dengar khotbah. Ini memang memberi waktu datang ke hadapan Allah untuk slowing down. Karena kalau nggak slow down kita nggak dengerin emosi kita lagi ngamuk atau apa. Yang ngamuknya kenapa itu kita baru tahu kok kalau kita diam. Kemudian kita mengurangi tempo, berhenti untuk mendengar. It takes time, nggak instan. So ini gurunya yang paling bagus. Sebetulnya aktivitasnya nggak sulit. Gara-gara aktivitas ini loh Madam Guyon masuk penjara loh. Dia aniaya fisik loh. Oke. Dan bukunya dia dibakarin. Tapi juga gara-gara dibakar orang kepingin tahu, dibaca dulu. Jadi orang pada ngalami kedalaman pengalaman dengan Tuhan Yesus. Nah, ada satu lagi monastik dari trappers itu dari namanya Brother Lawrence. Ini koki ya di biara, di tempat para biarawan tinggal. Dia berkata, dia tulis buku. You can still buy it now. The Practice of the Presence of God. Praktek. Jadi sebetulnya doa itu apa? Dia terjemahan kayak gini. Doa adalah mempraktekkan hidup di dalam hadirat Allah supaya kita jangan kayak Yakub. Tuhan kayaknya di sini deh, karena dia bermimpi kan. Tapi aku kok nggak tahu. Nah, jangan Anda berdoa, doanya isinya shopping list, habis shopping list terus amin, karena kebanyakan nggak tahu lagi yang mana yang akan dijawab Tuhan. Habis gitu amin langsung buru-buru ke kantor, buru-buru sibuk lagi ngurusin yang lain, urusan rumah tangga dan sebagainya. Terus nggak tahu Allah tuh hadir apa enggak loh. Kalau tahu kan pasti Anda nggak akan menghentikan kedatangan Anda kepada Tuhan begitu aja gitu loh. You will wait upon the Lord, right? Because Anda tahu the presence is here. Kehadirannya ada di sama kita. Nah, itu kehadirannya ada sama kita itu yang perlu latihan itu loh. Nah, si Brother Lawrence itu orang si Mong satu ini yang benar-benar meraktekin untuk sadar kehadiran Tuhan di dalam hidup dia sambil ngupas bawang putih, bikin bawang goreng, masak. Itu dia sengaja mata hatinya difokuskan ke dalam untuk menuju kepada Allah. Nah, dalam bukunya, ini bukunya bukan buku tulis novel loh ini. Ini sebetulnya kompilasi dari jurnal-jurnal dia yang banyak yang dia sobek sebetulnya, dan yang sisa-sisanya ini dikompilasi sama orang-orang yang kenal dia, yang ditinggal dia. Nah, dikumpulin jadi buku. Jadi ini sebetulnya jurnal pribadi. Jadi ada jam, tanggal, itu ada semua. Ini mempersembahkan kepada kita the simple secret prayer. Rahasia doa tuh practicing the presence of God doang ternyata. Nah, dan ini butuh disiplin, butuh latihan, nggak bisa cepet-cepet doa kayak begini, nggak bisa. That he learned while washing dishes in a monastery kitchen di abad 17. Dia sambil nyuci piring. Dia di bukunya ditulis gini, I make it my business that I am aware of God is being with me. I make it my business. Jadi bisnis dia tuh sekalipun tukang cuci piring, ngeraciin sayuran, bumbu-bumbu, tapi make it my business to be aware of God is with me in the kitchen. Nah, apa sih rahasianya si Brother Lawrence kok bisa praktek kehadiran Allah dengan sampai sedemikian rupa, sampai bukunya itu menjadi pegangan suatu pewahyuan yang luar biasa bagi banyak monastic brothers yang hidup sebagai desert father, yang hidup sengaja di padang gurun untuk bisa dekat sama Tuhan. Nah, kalau kita nggak usah pergi ke padang gurun, saudara-saudara. Kita dibantu sama Peter Scazzero dengan buku ini. Dia bilang, saya kan nggak semua orang jadi biarawan atau biarawati. Bagaimana kehidupan setia dan sadar Tuhan, kehadiran Tuhan tuh disadari. Jangan dibilang kayak Yakub,
Tuhan ada di sini ya, kok aku nggak tahu ya. Nah, jangan sampai gitu. Tapi bagi orang yang kerja di kantor dari jam 8 sampai jam 5 sore, ibu rumah tangga, dokter yang praktek di rumah sakit, yang praktek di polikliniknya, dokter UGD, suster-suster perawat. Nah, itu bagaimana tuh mereka, para banker, para pegawai-pegawai bank, pabrik, bisa nggak praktekin ini? Tanpa harus tinggal di padang gurun Arabia, naik ke gunung-gunung Himalaya. Bisa nggak? Bisa. Makanya ada daily office. Ini bikin Anda relevan. Anda bawa hadirat Tuhan yang Anda kenal, yang Anda kenalan, karena Anda tahu Anda dicintai Tuhan, tapi dibawa ke tempat kerja. Jadi orang di tempat kerja bisa merasakan kehadiran Tuhan. It takes practice. Katanya practice makes permanent. So apa rahasianya? Dia bisa sampai berhasil hidup dengan awareness tentang Allah itu hadir dalam hidupnya dia tiap hari. Kesederhanaan, just simplicity. Hidup yang sederhana. Okay? Tidak macam-macam, tidak terlalu muluk-muluk, panjang-panjang berbahasa roh 5 jam sampai bibirnya doer sampai gemeter sendiri gitu ya. Semuanya kecipratan ludah gitu. Enggak perlu. It's just listening deep in your heart. Okay? Kita tuh udah terlalu ngegas, man. Ternyata abis itu capek, pegel, kerokan, pasang gitu ya salon pas tapi nggak ngerasa apa-apa. Oh, I don't know, Tuhan di situ loh tadi itu. Nggak mau kita ke situ. So, saya mau berikan pada Anda 7 disiplin yang memberi perhatian hubungan cinta kasih dengan Anda, dengan Allah. Untuk Anda bisa mengalami hubungan jatuh cinta selalu dengan cinta mula-mula fire up di dalam hidup kita, itu mesti ada disiplin. Ya, suka nggak suka ya harus, karena si Petrus Kasiro bilang di dalam bukunya, untuk di workbooknya Emotionally Healthy Relationship, untuk punya hubungan dengan sesama, love one another, love each other, kasihlah sesamamu. Itu nggak ada bahannya mentahnya di dalam kita, udah rusak karena jiwa kita udah rusak gara-gara dosa. Jadi komponen mengasihi Allah, mengasihi sesama gone. Makanya dia bikin mengerti how to be emotionally healthy. Kemudian dia ajarin juga bagaimana melatih keahlian-keahlian untuk bisa ngomong dengan nada yang tetap mengasihi saudara seiman. Oke, itu ada bukunya dan ada latihannya. Ya, dan kalau Anda nggak mau latihan itu ya agak sulit untuk mengatakan bahwa you know I care for you, I love you. Tapi kalau kita ngomong sama orangnya, dasar lu nggak beres, lu budek apa kamu. Nah, kalau bahasanya kayak gitu, grammarnya di surga nggak ada, di kerajaan surga nggak ada. Nah, itu ada grammar lain di kerajaan surga. You know, ada 8 thing, ada 8 tool untuk membuat kita bicara kayak bahasanya, gaya bahasanya Tuhan. Kayak Allah Bapa ke Yesus, Yesus ke Roh Kudus ke kita. Nah, itu gaya bahasanya tuh beda, tata bahasanya. Okay? Because we don't have the component to love others. Kalau membenci, kesel, dendam, itu alamiah, nggak usah diajarin. Tapi untuk mengasihi musuh kita, musuh, tau nggak? Musuh itu 7 keliling, saudara. Kita 7 keliling pusing dulu tuh untuk bisa mentaati ampuni musuhmu. Berapa kali sehari kata Petrus? 7 kali sehari. Enggak, 7 kali. Berapa kali tuh, saudara? 49 kali per hari alias per 2 menit. 7 kali Anda mesti ampuni saudaramu. Jadi nggak boleh ada menampung kepahitan sama sekali. Coba 7 times 7 times Matthew 18 ya. Oke. So Anda nggak dikasih apa jeda ya. Nggak dikasih break sama Tuhan untuk Anda benci sama siapapun. Oke, jangan benci sama saudara seiman sampai 7 kali kata Petrus ya, bukan 7 kali melainkan bukan sampai 7 kali melainkan 70 kali 7 kali.
Okay, so 490 times a day. 419 itu lebih cocok sih dengan 2 menit ya per hari. Per 2 menit ampuni, per 2 menit ampuni gitu ya. Oke, itu Matius 18 ayat 22. Nah, so how do we live like that? Nah, tanpa Allah lebih dulu kasih agapenya nggak bisa. Karena hanya kasih agape yang bisa menutupi segala pelanggaran orang. So 7 disiplin yang memberi perhatian hubungan cinta kasih dengan Allah. Jadi sebenarnya buku Alkitab isinya apa sih? Buku romansa. Buku romansanya Allah sama kita sama Allah. Dan kita sama sesama. Oke. 1. Dengan mengarahkan mata kita ke arah kekasih jiwa. Dengan mengarahkan matanya ke arah kekasih jiwanya di setiap waktu sambil kerja. Ini saya kutip dari bukunya Brother Lawrence ya. So si Brother Lawrence mengarahkan matanya ke arah kekasih jiwanya. Tentu Anda tahu dong kekasih jiwanya Yesus ya. Di setiap waktu sambil nyuci piring. Sambil nyapu, sambil ngepel. Sambil ngupas bawang. Oke. Kedua, Brother Lawrence mendisiplin dirinya untuk cultivate the relationship of love with the Father. Dia memupuk setiap hari di waktu dia melek mata untuk memupuk hubungannya nomor 1, hubungan cinta dengan Allah Bapa, dengan Allah Tritunggal. Oke. Yang ketiga, si Brother Lawrence ini cinta kasih itu hanya dapat diperoleh melalui, yang ini saya belajar dari Leighton Ford ya, ternyata sama nih. Dalam bukunya The Attentive Life. Paying loving attention to that person. Memberi perhatian cinta ke orang itu. Nah kalau Brother Lawrence memberi perhatian cinta kepada Allah Bapa. While working. Sama kayak Yesus persis deh. My business is only to do the business of my Father. Because and dia purposely datang ke bapaknya. Dia ingat-ingat betapa bapaknya cinta dia. Itu bikin dia cintanya ke bapaknya timbul lagi tiap kali dia mengalami tekanan. Keempat, to know God, we need to think of Him, not about Him. Untuk mengenal Allah, kita perlu memikirkan Allah, bukan mikirin tentang Allah. Anda tahu nggak bedanya? Mesti ngomong sama orang lagi jatuh cinta nih. Anda ada situ kalau lagi pacaran coba kasih tanda gitu ke icon gitu, emoji gitu, high five gitu. Nah itu tanya sama yang lagi jatuh cinta tuh. Sehari-hari sesibuk-sibuknya kerjaan Anda, rame-ramenya di rumah. Kalau Anda lagi jatuh cintrong, lagi jatuh cinta, pikiran Anda tuh perlu nggak dilatih? Hanya harus pada kekasihku. Enggak kan ya? Ke situ melulu gitu loh. Nah kalau diinvest waktunya, tenaganya sekaligus, ya udah sekalian aja perhatiin ke situ. Lama-lama buat keluarga Anda pikir kayak orang ngelamun loh. Padahal Anda lagi membayangin dia, lagi kayak ngobrol sama dia, tapi ngobrol di pikiran, kayak ngobrol kayak self talk. Padahal orangnya lagi nggak ada nggak ada di handphone, lagi sibuk, lagi rapat dia, atau lagi ngurusin yang lain. Tapi Anda tuh kayak lagi bayangin dia terus karena you have personal relationship. Tapi kalau Anda jatuh cinta sama Tuhan, terus Anda kerjanya nanya ke kakaknya, ke adiknya, dia kayak apa sih orangnya? Dia kayak apa? Dia belum kenal. Anda jatuh cintanya masih dalam taraf penjajakan. Jadi nggak mungkin kebablasan. Oke. Nah, Anda masih ada rem gitu loh. Oh, dia gitu. Tanya sama sahabatnya dia. Tanya sama supir kayak sama pembantu juga kali ART-nya gitu. Di rumah dia ngapain sih? Gini. Berarti Anda masih ada boundary. Jelas tuh. Tapi kalau udah jatuh cinta banget sama Tuhan nih kayak begini nih. Boundary udah jebol nih saudara. Oke, karena udah pikiran Anda udah bukan mengenai siapapun kecuali mengenai Tuhan Yesus. Nah, yang kelima, Brother Lawrence berkata, to really love God, to be in love with God, you have to be attentive to His presence with us. Anda mesti penuh perhatian ke hadiratnya. Kalau hadiratnya Anda sadar, ada loh, dia hadir loh. Oke, nanti kalau dia datang kan pura-pura kita nggak mau lihat gitu kan ya.
jual mahal gitu loh. Tapi kalau sama Tuhan nggak mungkin lah. Pasti Anda yang langsung jatuh ke kakinya dia kayak Maria gitu. Anda mesti attentive to his presence. Bahkan mungkin mobil masih di luar tuh kalau kekasih Anda. Dia masih ada lagi ketok pagar, lagi nungguin pagar dibuka aja, Anda udah kerasa dia deket sekali. Itu loh kalau lagi jatuh cinta tergila-gila, itu seperti itu. Nah, now dengan Tuhan nih. Nah, Brother Lawrence nggak punya hubungan sama perempuan nih, hubungannya sama Tuhan nih. Even the presence-nya jarak jauh aja dia tahu kok. Oke. Yang ke-6. Learn to spend time gazing on him, being still before him, and focus on him. Belajar sama study itu beda loh ya. Kalau belajar itu perjalanan hidup di mana Anda memperoleh pengertian, pengetahuan, pemahaman, skill, itu pembelajaran tuh. Okay. Coba Anda pelajari, mengambil waktu untuk melihat Tuhan, ngintip Tuhan gitu loh. Memandang dari jauh. Dengan Anda berdiam di hadapan dia dan fokus pada dia. Makanya solitude silence is the key if you want to revive your first love lagi. Yang ke-7, learn to listen to him. Belajar untuk mendengar dia. Belajar untuk mendengar dia. Ini pembelajaran, ini bukan study. Ya, melalui duduk diam, melalui mengurangi kecepatan, kebanyakan mikir, coba ditengah Anda, dikurangi mikirnya, coba tenang, diam. Coba sampai seperti itu. Ini kan 5S saudara-saudara, termasuk sabat nih. Makanya orang yang jatuh cinta sama Tuhan, sabat itu gila-gilaan saudara. Itu adalah hari yang ditunggu-tunggu dia pasti deh. Karena gak ada yang ganggu lagi. We are free to be with God gitu loh. Free to walk with God gitu loh. You know. Saya berdoa Anda enjoy your Sabbath loh. Jangan kayak ada merasakan di pikiran. Masih ada timbul pikiran. Rugi nih hari ini gak ngapa-ngapain gue. Yang bilang suruh gak ngapa-ngapain siapa. Sabbath is a delightful day. Itu hari yang paling mengembirakan. Because you are with Jesus. Anda lagi practicing the presence. So, kalau Anda hidup dengan 7 disiplin kayak gini, kira-kira Anda penuh gak sama kasihnya Allah? Kira-kira Anda lagi jatuh cinta gak dengan kekasih jiwa? Baru cocok tuh. Yesus kekasih jiwaku. Ada tuh lagunya, pujiannya tuh. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ya aku akan setuju kalau hidupmu 7 langkah seperti ini. Tapi kalau cuma nyanyi seminggu sekali ya perlu dipertanyakan ya. I think you only know about Jesus dari lagu, but you don't know Jesus. Oke. Saya sekarang jadi suka tuh gambar-gambar Yesus yang ada apa sih lilin ya di dada, di jantungnya tuh ya. Koda ada domba di bahunya dia tuh, ya kan tuh. Saya dulu kalau suka ketemu Alkitab yang hilang tuh di gereja, terus saya lihat namanya siapa sih yang punya buku ini. Ditulis di situ, ini aku. Apanya kamu yang terhilang, apa Alkitabnya apa kamu hilang kan gitu loh. Katanya Pastor If, John Bunyan berkata, the Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible gitu loh. Nah, saya bilang, aduh kasihan sekali. Dulu saya suka ledekin loh orangnya begitu. Duh, maunya lu di situ. Ternyata memang si domba itu sukanya nyasar. 1 Petrus 2:25. Dulu kita seperti domba yang sesat. Namun sekarang kita udah kembali kepada gembala, pemelihara jiwa kita. So memang domba itu suka jalan-jalan sendiri. Gitu, jadi gembala, tolong doain ya para gembala ya. Karena capek juga sih ngurusin domba yang suka ngeluyur sendiri. Udah ngeluyur jauh dari Tuhan lagi, tiba-tiba kacau hidupnya gitu loh. Nanti para gembala yang ya under shepherd ya, kita tuh under shepherd dari the great shepherd Yesus, ya nggak mampu satu hari memegang 100 domba pada ngeluyuran kelayapan sendiri, agak stres kita juga sih. Oke, nah if you do sebagai ini 5S nih by the way, yang 7 stepnya ini, disiplin ini. Nah if you do that, you have a genuine love of God that spills over into your neighbor love. Ini Brother Lawrence saya kutip langsung. Kalau kamu memiliki cinta Allah yang tulen, yang otentik, yang murni, nggak ada campuran ya. Ini kalau dipenuhi kayak begini, Anda akan cipratin, yang orang-orang sekitar Anda akan kecipratan with your love. Nah, baru kan
Yohanes 13 ayat 34-35 baru digenapi. Itu buat hari Kamis aja ya. Baru tambah lama tambah saya jadi tambah senang saya ini gali-gali kayak begini. Kalau saya nggak melakukan solitude silence selama 5 tahun ini, enggak deh, ini bukan bahan khotbah saya. Saya pasti akan sterak keras. Katanya Ibu Indri keras, tegas katanya. Ya karena kurang oli kasih. Jadi yang ada ketegasan pribadi. So, jadi murid Kristus, this is your personal life yang nggak kelihatan di umum. Oke, kita berdoa ya. Terima kasih Bapa, Kau persiapkan kami di masa PPKM ini untuk bisa menjadi murid Yesus. Dan ciri-cirinya bukan baca buku Alkitab saja setahun, 2 tahun, 1 buku. Tapi betul-betul mengalami hubungan cinta asmara, cinta kasih sebagai menjadi kekasihnya Yesus dan Yesus menjadi kekasih kita. Itu hubungan hidup yang seperti itu. Akibatnya firman-Nya menjadi surat cinta bagi kita. Karena hanya melalui mentaati firman kita bisa dekat dengan Tuhan. Nah baru orang berkata ini ciri-ciri muridnya Yesus. Lord, biar ini menjadi trademark dari kita. Generasi yang dibentuk oleh Allah di masa jeda besar ini karena pandemi COVID ini. We become the disciple of Jesus Christ. We thank you Father. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di hari Kamis jam 5 sore. Kita lanjutkan dan Anda praktek ya dan kasih kesaksian. God bless you.